semuanya, and welcome to my channel Learning with Shalomi. Di video kali ini, kita akan membahas materi barisan dan pola bilangan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video baru yang bakal diupload berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go. Oke, jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang barisan dan pola bilangan. Oke, jadi apa itu pola bilangan? Kita lihat definisinya dulu ya. Jadi kalau yang tertulis di sini yang saya sudah masukkan itu pola bilangan itu bisa dikatakan susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Atau bisa dibilang bilangan-bilangan yang disusun dengan aturan tertentu. Di sini kita akan membahas 4 jenis pola bilangan, yaitu pola bilangan ganjil, genap, persegi, dan persegi panjang. Nah, ini adalah pola bilangan ganjil dan genap. Ya, pada umumnya maksudnya ini adalah bilangan ganjil dan bilangan genap itu sendiri. Nah, biasanya kalau mau dituliskan rumus UN-nya, UN itu suku ke N dari suatu pola atau barisan. Itu rumusnya kalau untuk bilangan ganjil 2N dikurang 1, dan bilangan genap itu 2N. Itu berlaku untuk bilangan ganjil maupun bilangan genap. Lalu yang berikutnya ada yang namanya pola bilangan persegi. Kenapa dikatakan bilangan persegi? Ya karena seperti di gambar, nanti dia membentuk seperti persegi. Makin ke kanan istilahnya, maksudnya makin besar UN-nya, misalnya U1, U2, jadi N-nya makin besar, itu makin besar juga perseginya, tapi dia akan tetap membentuk persegi. Karena coba kita lihat misalnya di sini itu 1, lalu 4, 9, ini persegi 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, ya seperti itu. Rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Lalu yang berikutnya ada pola bilangan persegi panjang. Kalau yang tadi dia membentuk persegi, maka yang ini dia akan membentuk persegi panjang dengan rumus UN sama dengan N dikali N-1. Jadi kalau bilangan persegi ini cara mudah hafalnya yaitu bilangan kuadrat. Kalau persegi panjang ini biasanya memang akan seperti ini angkanya 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Itu pasti pola bilangan persegi panjang. Nah, kalau tadi itu adalah pola bilangan, maka sekarang kita akan membahas barisan bilangan. Apa bedanya barisan bilangan dari pola bilangan? Jadi pola bilangan itu kan bilangan yang disusun mengikuti aturan tertentu. Sedangkan barisan bilangan itu adalah bilangan yang mengikuti pola bilangan itu sendiri. Jadi dia ada polanya. Tapi kalau barisan itu terbagi menjadi 2, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Kita coba lihat dulu barisan geometri. Kalau barisan geometri ini adalah barisan yang nanti polanya itu dia dikali terus. Jadi rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. A itu bilangan pertamanya, suku pertamanya. R itu rasio atau pengalinya. Terus N itu keberapa, suku keberapa. Makanya dia UN. Kalau barisan aritmatika itu polanya ditambah-tambah. Kalau tadi geometri dikali, maka ini ditambah atau dikurang. Kalau geometri itu dikali atau dibagi. Kalau dibagi kan berarti dia dikalikan dengan pecahan. Nah, cuma di sini ada ada dua rumus. Yang rumus di bawah ini UN sama dengan A ditambah N kurang 1B, ini adalah rumus barisan aritmatika. Sedangkan yang di atas SN itu adalah rumus deret aritmatika. Sebenarnya deret ini akan lebih jelas, maksudnya lebih banyak dibahas di kelas 10, tapi karena berkaitan kita masukkan saja rumusnya di sini. Jadi kalau untuk deret aritmatika itu SN lambangnya itu sama dengan 1/2N dikali A tambah UN. UN itu apa? Suku ke N. Rumusnya A ditambah N kurang 1B. Jadi sama A itu suku pertama, N itu maksudnya suku keberapa yang mau dimasukkan, dikurangi 1 dikali B. B itu adalah beda atau selisih antar sukunya. Oke, supaya lebih jelas kita akan coba membahas latihan soalnya. Oke, kita akan coba lihat soal pertama. Jadi di sini diminta untuk menentukan 2 suku berikutnya dari barisan ini. 3, 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung jawab
untuk secara cepat juga, tapi kita akan coba kerjakan ini secara sistematis, karena biasanya kalau di sekolah akan meminta langkah-langkah yang seperti pakai rumus yang tadi kita gunakan, karena biasanya barisannya agak lebih kompleks. Cuma ini kita coba lihat yang sederhana. Jadi di sini kan sudah ketahuan dari 3 ke 7 itu tambah 4, 7 ke 11 tambah 4, 11 ke 15 tambah 4, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa bedanya atau selisihnya itu 4. Bagaimana dengan A? A itu adalah suku pertama. Suku pertama dari barisan ini adalah 3. Oke. Yang diminta adalah 2 suku berikutnya. Ini suku pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita diminta untuk mencari suku ke-7 dan suku ke-8. Oke, kita masukkan ke rumus yang tadi. Karena dia ditambah, maka dia adalah barisan aritmatika. Rumusnya berarti U7 sama dengan A3 ditambah N kurang 1, berarti 7 dikurang 1, 6. Dikalikan B, B-nya 4. 6 dikali 4, 24, ditambah 3, 27. Oke. Selanjutnya U8, suku pertama 3, ditambah N dikurang 1, 8 kurang 1, 7, dikali 4, sama dengan 31. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 1. Jadi sebenarnya cukup simpel, dan rumus ini tuh berlaku untuk semua barisan aritmatika. Baik bedanya kecil atau besar, suku yang ditanyakan kecil atau besar, ini gampang karena ditanya cuma 2 suku berikutnya. Bagaimana kalau ditanyakan U100 ya, kita tidak bisa lagi tambah-tambah 4 seperti biasa. Kalau yang ini kan bisa, 2 suku berikutnya 23 tambah 4, 27, 27 tambah 4, 31, selesai. Tapi kalau yang diminta itu U100, suku ke-100, ya harus rumus ini yang dipakai. Tinggal ganti 7 jadi 100, lalu sini 100 dikurang 1, 99. Seperti itu. Oke, kita akan coba lihat soal yang kedua. Oke, kita akan coba lihat soal yang kedua. Tentukan U10, berarti suku ke-10 dari 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat, 2 ke 6 tambah 4, 6 ke 18 tambah 12. Oh, berarti dia bukan aritmatika. Kenapa? Karena pertambahannya tidak sama. Apakah dia geometri? Kita uji. 2 ke 6 dikali 3. 6 ke 18 dikali 3 juga. 18 ke 54 dikali 3 juga. Berarti dia adalah barisan geometri. Itu cara mengujinya. Nah, kalau seperti ini kita list dulu apa yang kita ketahui. Suku yang pertama kita tahu suku pertama itu adalah 2. Lalu rasionya adalah dia dikali berapa? Dia dikali 3. Sekarang yang ditanya itu adalah U10. Kita masukkan langsung ke dalam rumusnya. Rumusnya itu kan A dikali R pangkat N kurang 1. Berarti A2 dikali R-nya 3 dipangkatkan dengan NR dikurang 1, N kurang 1, maaf. Berarti 10 kurang 1, 9. Jadi kita coba hitung. 2 dikali 3 pangkat 9 itu 3 pangkat 9 itu berarti 2 kali 19.683. Berarti sama dengan 39.366. Oke, ini adalah hasilnya. Ya memang kalau yang geometri semakin besar sukunya, N-nya semakin besar, maka semakin besar pula hasilnya karena dia akan dikali-kali terus. Oke, itu dia jawaban untuk soal yang kedua. Oh ya, untuk bagian yang deret aritmatika, kita akan bahas lebih lanjut di kumpulan soal latihan kelas 10, karena memang itu adalah materi kelas 10. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang barisan aritmatika geometri dan deretnya, boleh nanti cek di video yang untuk pembahasan kelas 10, latihan soal kelas 10. Nanti linknya juga ditaruh di deskripsi.
Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye. Thank you for watching.